Karena kita tahu pada demo 212, 144, 414, kita tahu bahwa mereka menginjak rumput pun tidak berani. Bayangkan, mereka menginjak rumput pun tidak berani. Apakah mungkin mereka berani menghancurkan, melakukan kekerasan, dan melakukan tembakan yang berpotensi untuk membunuh? Oke, sekarang kita uji. Pertama, ini saya sudah rangkum dari keduanya. Pertama, yang jadi pertanyaan yang digarisbawahinya itu adalah tidak ada garis polisi di TKP. Bahkan terjadi, dikatakan hasil rekonstruksinya terjadi baku tembak, melakukan kekerasan. Harusnya kan secara logika awam, secara logika ya bagi kita masyarakat awam, harusnya dilakukan juga, sudah pasti harusnya dilakukan garis polisi, diberlakukan atau diberikan garis polisi, karena ini masalah bukan sepele kan. Nah, luar biasanya, anehnya teman-teman, kan Aiman dan Bapak Edi Mulyadi ini melakukan riset di kilometer 50 dan yang disaksi itu berada pada lingkungan kilometer 50. Anehnya, hasil rekonstruksi dari kepolisian justru tidak ada baku tembak dan tidak ada tembakan di kilometer 50. Pedang samurai tidak ada. Saya sudah lihat, baca, dan di Detik News dan di CNN News itu tidak dikatakan atau tidak ditemukan atau tidak dikatakan samurai ada di sana. Padahal ketika konferensi pers itu ada samurai sebagai bahan bukti. Ini yang jadi pertanyaan kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi dengan saya Aditya Rama di channel Profesor Kampung. Oke, kali ini kita bertemu lagi setelah lama ya, karena saya riset kemarin, melakukan riset beberapa waktu lalu. Karena kan saya ingin menyampaikan sebuah fakta sesuai dengan apa yang fakta yang terjadi dan dari sumber-sumber kredibel, itu yang paling penting. Oke teman-teman, di sini saya masih ingin bahas seputar tentang bentrok atau seputar dengan tragedi mengenaskan, tragedi memilukan, yaitu dimana ada 3 laskar FPI yang ditembak oleh dalam tanda kutip di sana katanya petugas keamanan. Teman-teman, kali ini di sini saya ingin membandingkan, saya ingin membandingkan hasil fakta atau rekonstruksi opini dari kepolisian dan hasil investigasi dari teman-teman wartawan. Di sini saya ambil sumber dari hasil rekonstruksi kepolisian yang saya ambil dari 2 situs berita kredibel, yaitu dari CNN News dan juga dari Detik News. Dan juga saya akan bandingkan dengan hasil investigasi dari wartawan yang sudah senior, yang sudah melanglang buana. Itu pertama dari Bapak Aiman, itu reporter terkenal, siapa yang tidak tahu, itu reporter Kompas TV. Teman-teman pasti sudah mengenal ya. Sengaja saya ambil itu karena kepopulerannya, karena biasanya yang populer itu yang lebih dipercaya, trustnya lebih tinggi dan lebih murni. Dan satu lagi masih dengan Bapak Edi Mulyadi, wartawan dari FNN News. Oke teman-teman, di sini supaya cepat, di sini saya ingin merangkaikan satu gambaran rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian dengan cepat, karena teman-teman nanti detailnya bisa lihat, mungkin nanti saya akan sisipkan linknya di bawah. Jadi teman-teman, hasil rekonstruksi itu ternyata ada 4 TKP yang dilakukan. Pertama itu TKP pertama itu terjadi kejar-kejaran antara dikatakan antara mobil polisi dengan 2 mobil FPI. Ada mobil FPI, mobil petugas ya. Mobil FPI itu ada Avanza Silver dan Chevrolet. Mobil Chevrolet itu berhenti dan menghadang mobil petugas ini di TKP pertama, dan keluar 4 orang, katanya dikatakan seperti itu, dan melakukan penyerangan terhadap mobil petugas dengan menghancurkan kaca mobil dan sebagainya. Dan di sana tuh dilakukan petugas melakukan tembakan ke atas dan mengatakan bahwa ini adalah polisi. Setelah mendengar itu, 4 orang tadi balik lagi ke mobil. Nah, di sini dikatakan di situs web itu ada 2 orang turun dan menembakkan senjata ke petugas, lalu ditembakkan ke petugas sebanyak 3 kali tembakan, dan petugas membalas tembakannya. Dan kemudian laskar itu masuk lagi ke mobil. Nah, habis di sana masuk atau lanjut ke TKP kedua, yaitu di sini katakan di Jembatan Madami. Di Jembatan Madami itu ada mobil Chevrolet laskar FPI itu yang berisi 6 orang itu disalip oleh mobil polisi.
Oke, mobil petugas. Yang di mobil petugas itu ada 4 orang dikatakan di sini. Lalu dari mobil Chevrolet itu terlihat kacanya terbuka dan ada yang menodongkan atau mengarahkan senjatanya ke kepolisian. Nah, petugas yang melihat itu, ada 2 petugas yang melihat itu melancarkan tembakan untuk tidak atau untuk membalas tembakan, dikatakan seperti itu di sini. Dan terjadi baku tembak, tapi di sana tidak dikatakan berapa tembakan yang dilakukan atau yang terjadi. Nah, di sana tuh terjadi kejar-kejaran sampai 200 hingga 300 meter, teman-teman. Nah, kemudian dikatakan juga mobil petugas terharang truk sehingga tertinggal jauh dari mobil Chevrolet yang mobil Laskar itu gunakan. Nah, masuk ke TKP ketiga ini ada di rest area kilometer 50. Ini yang banyak sekali atau yang ramai sekali dibahas dan banyak sekali wartawan yang melakukan investigasi mandiri di sana ke sana. Di sana dikatakan bahwa ternyata mobil Laskar itu sempat masuk ke rest area 50. Ini di garis sempat masuk ke rest area 50 dan kemudian setelah itu dia mobil itu keluar. Nah, dikatakan ketika keluar itu ternyata terjebak atau terharang oleh mobil Corolla, sehingga petugas yang melihat itu turun dan mengepung, kemudian menyuruh orang atau menyuruh pengendara atau orang yang berada di mobil itu untuk turun. Setelah dilihat ternyata ada 2 orang yang terluka dan kemudian dilakukan penggeledahan. Di sana tuh dikatakan ditemukan senjata api dengan peluru dan sebagainya lah ya. Di sana tuh terus juga ada celurit, ada tongkat kayu, ada hingga ketepel dan kelereng di sana dikatakan seperti itu. Kemudian 4 orang itu dikeluarkan dan disuruh diharap. Kemudian 2 orangnya itu diangkut menggunakan mobil Avanza ya, mobil Avanza. Kemudian yang 4 orang itu dimasukkan menggunakan Xenia, Daihatsu Xenia. Nah, lanjut ke TKP keempat itu ada di kilometer 51 ke sana, kurang lebih 51 lebih 200 meter. Jadi di sini dikatakan ketika 4 orang yang menggunakan atau yang diangkut oleh Daihatsu Xenia itu dikatakan mencoba untuk merebut senjata dari petugas dan dengan melakukan penyerangan, dikatakan juga dengan ada yang dijenggut, ada yang dipukul petugasnya dan sebagainya. Nah, dengan dalih itu, dengan dalih pembelaan diri, petugas menembak mati 4 orang tersebut. Nah, ini adalah dengan posisi 4 Laskar itu tidak diborgol dan posisi duduknya itu di belakang 3 orang, 1 orang di tengah, polisi 2 orang menghalangi di tengah dan 1 orang di depan, 1 orang di depan juga. Di belakang berarti nggak ada yang memantau, nggak ada yang membacking gitu bahasanya itu. Nah, ini adalah versi rekonstruksi dari polisi. Oke, mari kita bandingkan dan mari kita coba uji dengan investigasi dari atau oleh wawancara wartawan. Kenapa seperti ini? Karena saya ingat satu statement yang dikatakan oleh Ketua Harian Kompolnas itu Bapak Budi Mamoto. Itu Bapak Ketua Harian Kompolnas. Beliau mengatakan bahwa yang sangat tahu itu tentang rekonstruksi, yang sangat tahu tentang kejadian ini adalah wartawan, karena mereka memiliki data semuanya ketika rekonstruksi. Makanya kita tanyakan kepada wartawan dari hasil rekonstruksi dengan hasil mereka riset sendiri. Kita tanyakan kepada 2 wartawan, itu Aiman dan Edi Mulyadi, Bapak Edi Mulyadi. Oke, sekarang kita uji. Pertama, ini saya sudah rangkum dari keduanya. Pertama yang jadi pertanyaan yang di garis bawahnya itu adalah tidak ada garis polisi di TKP. Ini sangat penting dan ini luar biasa dan ini perlu dipertanyakan dan perlu diperhatikan. Kenapa harus ada garis polisi? Karena pertama, saya sudah riset juga di satu karya ilmiah teman-teman polisi mungkin, dikatakan bahwa salah satu SOP untuk melindungi otentifikasi, untuk melindungi kemurnian TKP, kemurnian bukti-bukti di tempat perkara adalah dengan dibikinnya garis pembatas polisi, sehingga TKP menjadi murni, otentik dan tidak bisa dimanipulasi dan sebagainya. Ini salah satu SOP standar, SOP yang dilakukan pada perkara apapun, bahkan pada perkara kecil mungkin ya. Pada perkara kebakaran pun dilakukan garis polisi kan seperti itu. Apalagi ini sesuatu yang sangat besar, bahkan
diwawancara Bapak Edi Mulyadi, saksi mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa ini ada teroris dan sebagainya. Bahkan terjadi, dikatakan hasil rekonstruksinya terjadi baku tembak, ada yang tertembak, ada yang melakukan kekerasan. Harusnya kan secara logika awam, secara logika ya bagi kita masyarakat awam, harusnya dilakukan juga, sudah pasti harusnya dilakukan garis polisi, diberlakukan atau diberikan garis polisi, karena ini masalah bukan sepele kan. Ini yang jadi pertanyaan. Pun meskipun memang sudah dijawab oleh Bapak Budi Mamoto, kalau saya Ketua Harian Kompolnas, ketika ditanya oleh Aiman, beliau mengatakan bahwa itu hak, mungkin itu ada hak dari petugas karena mungkin sudah dilakukan dokumentasi melalui foto. Itu jawabannya. Meskipun bagi kita yang awam, tetap mau itu sudah tetap formalitas itu harus tetap dilakukan, karena itu SOP yang murni SOP yang sebenarnya seperti itu. Nah, ini yang jadi perhatikan, tidak ada sekali garis polisi bahkan pada hari pertama pun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada hal menarik lagi teman-teman. Ini adalah hasil dari ketua investigasi wartawan ini, yaitu teman-teman, ternyata hanya terdengar 2 tembakan yang berada di sana. Nah, jika kita uji dan kita bandingkan dengan apa hasil rekonstruksi dari teman-teman petugas kepolisian, yaitu pertama, kalau misalnya kita runut dari TKP pertama itu sudah terjadi 4, yaitu 3 dari FPI yang tadi menyerang, 1 dari polisi. Kemudian ada buku tembak, itu tidak ada datanya, tidak disebutkan di sana. Nah, itu. Terus kemudian ada baku tembak pada TKP kedua terjadi baku tembak, tapi sayang tidak disebutkan juga berapa kali baku tembak yang terjadi. Berarti 4 tambah baku tembak itu mungkin jadi lebih dari 5 mungkin ya. Nah, terus ditambah lagi pada TKP 4 itu terjadi mungkin 4 tembakan, karena kan ada 4 orang yang meninggal. Meskipun di sini tidak dijelaskan juga, pada situs itu tidak dijelaskan juga berapa tembakan yang dilancarkan. Jadi kalau misalkan kita hitung berarti ada sekitar 9 ya, kurang lebih 9 lah kita runutkan, atau 8, bahkan itu bisa lebih lagi kalau misalkan ada yang baku tembak itu dimasukkan, tapi karena datanya tidak ada maka kita tidak masukkan. Nah, luar biasanya anehnya teman-teman, kan Aiman dan Bapak Edi Mulyadi ini melakukan riset di kilometer 50 dan yang disaksi itu berada pada lingkungan kilometer 50. Anehnya hasil rekonstruksi dari kepolisian justru tidak ada baku tembak dan tidak ada tembakan di kilometer 50. Oke, teman-teman mungkin bisa sadari, ini yang menariknya itu. Nah, pun kalau misalkan ada yang menjawab, ya kan memang itu dari jauh, memang tembakannya bukan dari kilometer 50 tapi dari jarak selain itu, bukan dari sana. Ya kalau misalkan memang seperti itu, saya katakan harusnya bukan 2 tembakan yang terdengarkan, harusnya lebih dari itu. Ya. Oke, itu adalah kejanggalan yang kedua. Meskipun memang kita runut kemungkinan itu bisa terjadi, meskipun memang bisa jadi yang terdengar oleh saksi itu hanya sebagian, hanya keduanya. Itu bisa jadi, tapi juga ketidakjadian itu seolah diruntuhkan dengan beberapa saksi yang mengatakan hal yang sama, itu hanya mendengar 2 tembakan. Oke teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita masuk lagi yang ketiga. Teman-teman, ini hal menarik. Ini yang jadi pertanyaan kita. Hasil riset mengatakan bahwa di rest area itu ternyata pada sore hari sudah banyak sekali katanya petugas yang di sana, yang mengamankan di sana. Entah mau apa kata para saksi itu. Nah, menariknya itu ternyata mobil Chevrolet itu menurut hasil rekonstruksi dari kepolisian pernah masuk dulu ke kilometer 50. Nah, kalau misalkan logika secara sederhana, kalau misalkan pernah masuk ke sana, berarti artinya kenapa tidak dilakukan penangkapan langsung ketika masuk ke kilometer 50? Oke, saya ulangi, kenapa tidak dilakukan penangkapan pada kilometer 50? Ini hal menarik juga. Nah, oke, kemudian kita lanjut teman-teman. Oke, kita lanjut bahwa Laskar di sana dikatakan pada rekonstruksi kedua, pada TKP yang pertama dikatakan bahwa Laskar turun dan melakukan penyerangan
juga penembakan dan sebagainya. Ini yang jadi pertanyaan, apakah mungkin memang seperti itu? Para Laskar berani melakukan hal yang seperti itu. Kenapa? Karena kita tahu pada demo 212, 144, 414, kita tahu bahwa mereka menginjak rumput pun tidak berani. Bayangkan, mereka menginjak rumput pun tidak berani. Apakah mungkin mereka berani menghancurkan, melakukan kekerasan dan melakukan tembakan yang berpotensi untuk membunuh? Sedangkan mereka menginjak rumput pun tidak berani, dan mereka adalah Laskar khusus yang pasti sudah diseleksi untuk menjaga ulama. Itu hal menarik. Dan hal menarik yang ketiga, keempat ya, forensik itulah. Teman-teman, kalau teman-teman datanya itu teman-teman baca secara rinci, maka tidak ada maka tidak ada barang bukti, maka tidak dikatakan barang bukti pedang samurai, tidak ada. Saya sudah lihat, baca, dan di Detik News dan di CNN News itu tidak dikatakan atau tidak ditemukan atau tidak dikatakan samurai ada di sana. Padahal ketika konferensi pers itu ada samurai sebagai bahan bukti. Ini jadi pertanyaan kita. Ya, ini jadi pertanyaan kita. Teman-teman, di sini juga terakhir saya katakan juga di sini kenapa tidak diborgol? Oke, ini terakhir, kenapa tidak diborgol? Karena kan sudah kita tahu bahwa ini adalah kejahatan yang kalau misalnya kita deskripsikan dari framing rekonstruksi itu, dari deskripsikan bahwa Laskar itu adalah satu penjahat, teroris itu, dan bahkan menembak mempunyai berpotensi untuk membunuh dan sebagainya. Seharusnya secara logika normal, secara logika awam, sesuatu yang berbahaya ya diborgol, bener nggak? Sesuatu yang berbahaya pasti diborgol, harusnya seperti itu. Kenapa ini tidak dilakukan pemborgolan? Bahkan dikatakan bahwa ada teroris, disebutkan itu teroris menembak, melakukan penyerangan, tapi tidak diborgol. Apakah masuk akal? Ya, tapi tidak diborgol. Apakah masuk akal yang melakukan seperti itu? Kemudian yang kedua, yang keganjilan kedua yaitu ketika dilakukan prosesi atau posisi duduk di mobil itu 3 orang dari EPI itu dibiarkan, tidak didampingi, bahkan tidak diborgol, dan 1 di depan itu ada dampingi. Kan mungkin saya sebagai orang awam kok bisa seperti itu, kan aneh. Nah, terus yang menarik selanjutnya kita gambarkan dan coba kita reka ulang. Teman-teman, di sana dikatakan terjadi penyerangan terhadap petugas. Oke, dan ada yang menjambak dari belakang, ada memukul, sampai ada yang ingin mengambil pistol dari petugas. Kok kita deskripsi atau kita gambarkan. Mungkin ada yang mengebuk dan memukul dari belakang, diduga ini dari polisi, dari petugas aparat. Nah, hal menariknya itu teman-teman, kalau misalnya kita lihat hasil rekonstruksi, hasil otopsi, dari jasad yang dilihat itu banyak sekali infonya bahwa terdapat tembakan yang terarah pada vital jantung, ya, terarah pada vital jantung, dan semuanya sama gitu, hampir rata-rata sama pada vital jantung, dan terjadi pembekakan di kelamin, juga rusak-rusak dan sebagainya di alat dan sebagainya. Coba logikakan ketika pada mobil, bentuk mobil itu dan situasi menembak, apakah mungkin berapa persen akurasi yang bisa tercapai pada dada, tembakan dada. Mending kerja ini mobil yang sempit kan segini, kan kalau gini dada di sini pasti kan kalau segini, kalau kanan, kalau kiri gini, itu bingung kan? Dan ini menurut saya ini adalah tidak masuk akal. Menurut saya sebagai logika orang awam tidak masuk akal dengan jarak yang sempit itu, tapi bisa langsung akurasinya itu sangat tepat lagi sekali pada jantung, luar biasa, dan menurut saya tidak masuk akal. Dan dan satu lagi saya teringat teman-teman, ini seperti di film-film mungkin ya teman-teman, tapi mungkin saya pertanyakan, siapa atau berapa orang yang melakukan penyerangan terhadap aparat ketika di mobil itu? Ini jadi pertanyaan. Dan siapa yang ingin merebut senjata itu? Terus kemudian saya pertanyakan, kenapa harus semuanya dilakukan tembakan? Kenapa harus semuanya dieksekusi?
Bahkan karena secara psikologis manusia ketika ada orang bam ditembak lah, pasti semua orang merasa terhanyut dan kaget dan ketakutan kayak gitu. Kenapa harus semuanya itu jadi pertanyaan? Gitu teman-teman, kali ini itu yang menjadi hal janggal, dan saya coba bandingkan data-data yang terdapat dari hasil rekonstruksi kepolisian dan dari teman-teman wartawan Aiman Kompas TV dan Bapak Edi Mulyadi dari FMN News. Oke teman-teman, terasa sudah lama sekali, sudah hampir berapa, 20 menit mungkin ya, atau 15 menit kita diskusi teman-teman. Jadi itu yang ingin saya share kali ini. Semoga ada manfaatnya teman-teman, dan agar kita lebih interaktif, agar kita bisa lebih dekat lagi, bisa teman-teman bantu untuk mengembangkan channel ini dengan subscribe, dengan share, komen, like, dan nyalakan notifikasinya teman-teman ya. Dari saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.